Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alim ulama legendaris dari ranah Minangkabau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sosok yang kerap disebut sebagai Enya Canduang itu lahir pada 1871 di Canduang, kini Kecamatan Diagam, Sumatera Barat. Ayahnya Angku Muhammad Rasul merupakan seorang ahli agama Islam. Adapun ibundanya bernama Siti Buliah. Dia hidup sezaman dengan beberapa mubalik kenamaan. Sebut saja Haji Abdul Latif Sakur, Syekh Muhammad Jamil Jambi, Haji Abdul Latif Pahambatan, Syekh Abbas Abdullah, dan Syekh Ibrahim Musa. Dalam konteks yang lebih luas, ulama yang seangkatan dengannya, terutama ketika berada di Tanah Suci, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Hasan Maksum. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang juga dikenal sebagai Enya Canduang adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ia dianggap sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan syariat lewat ungkapan Adai Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Pendidikan terakhir Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah di Mekah. Ulama yang seangkatan dengannya antara lain adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, Syekh Hasan Maksum, Sumatera Utara, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Zain Simabur Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Jamil Jahu Al-Minangkabawi, dan Syekh Abbas Ladang Lawas Al-Minangkabawi. Sementara ulama Malaysia yang seangkatan dan sama-sama belajar di Mekah dengannya antara lain adalah Syekh Usman Sarawak dan Tuk Kenal. Ketika tinggal di Mekah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selain belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif Al-Minangkabawi, ia juga mendalami ilmu-ilmu daripada ulama Kelantan dan Patani, antaranya Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fattani, dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fattani. Berikut ini beberapa karya tulis Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Diyus Siraj fil Isra wal Mi'raj, Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawaul Qulub fi Qisah Yusuf wa Yaqub, Risa'ah Al-Aqwal Al-Wasitah fi Zikri wa Rabitah, Al-Qawlul Bayan fi Tafsiril Quran, Al-Jawahirul Kalamiyah, Sabilus Salamah fi Sayyidil Ummah, Tafsir Jalalain, Perdamaian Adat dan Syarak. Pendidikan dasar diperolehnya pertama-tama dari keluarga. Menurut sejarawan Nopriasman tahun 2018, guru-guru yang mengajarkan agama Islam kepada Sulaiman kecil antara lain Syekh Muhammad Arsad Batu Hampar, Tuanku Sami' Ilmiah Basu, Tuanku Kolo Batu Sangkar, Syekh Abdus Salam Banu Hampu, dan Syekh Abdullah Halaban. Bertahun-tahun lamanya dia belajar ke berbagai guru agama di Canduang dan sekitarnya. Pada 1903, Sulaiman pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk menuntut ilmu selama di Tanah Suci. Di antara guru-gurunya adalah Mufti Mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Sa'id Babasil, Syekh Utsman As-Sarawaki, Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fattani, Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fattani, Sayyid Ahmad Syatta Al-Makki, Syekh Mukhtar At-Tarid As-Sufi, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Adapun bidang-bidang yang digelutinya adalah ilmu alat, yaitu nahwu, saraf, balaghah, dan seterusnya. Ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, mantik, fikih, tasawuf, dan tauhid.
Rihla keilmuan itu dijalaninya selama 3,5 tahun. Pada 1907, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kembali ke tanah air. Dia pun mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya sampai sejauh ini kepada masyarakat setempat, terutama melalui surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tradisional di Sumatera Barat. Secara fisik, sebuah surau biasanya berbentuk masjid kecil yang berbahan dasar kayu dan beratap ijuk. Di Canduang, Angku Muhammad Rasul sebelumnya telah mendirikan surau tengah. Adapun surau yang didirikan Syekh Sulaiman dinamakan sebagai Surau Baru. Sejak saat itu, dia kerap disapa Inyak Canduang. Sebutan Inyak merupakan bentuk penghormatan, sebagaimana Kiai Haji dalam tradisi Jawa. Sementara Canduang merujuk pada lokasi surau tempat sang Syekh mengajar. Nopri Yasman menerangkan, Syekh Sulaiman berjasa dalam reformasi sistem pendidikan di Sumatera Barat. Dia mengubah metode halaqah menjadi model jenjang kelas yang biasa dijumpai pada sekolah-sekolah modern saat ini. Pada 1917, dia dipercaya sebagai kepala kadi untuk membenahi berbagai kebijakan yang dijalankan para kadi sebelumnya. Misalnya, tentang pernikahan, talak, dan rujuk. 1 tahun kemudian, dia bergabung dengan Syarikat Islam dan menjadi ketua cabang Baso Agam. Masih dalam bidang pendidikan, Syekh Sulaiman bersama dengan sejumlah ulama kaum tua di Canduang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat MTI. Menyusul MTI Canduang itu, yang merupakan MTI tertua di Sumatera Barat, maka berdirilah berturut-turut MTI di Jahu yang dikelola oleh Syekh Muhammad Jamil Jahu dan MTI Tabik Gadang Payakumbuh yang diasuh Syekh Abdul Wahid Saleh. Ketiga MTI tersebut kelak disebut sebagai 3 serangkai dan menjadi inspirasi bagi lahirnya berbagai MTI di seluruh Indonesia. Pada 1928, dia bersama dengan 2 orang sahabatnya, Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jahu, mendirikan At-Tarbiyah. Lembaga itu dimaksudkan sebagai organisasi yang memayungi sekolah-sekolah agama di Sumatera Barat yang berafiliasi dengan kaum tua. Sebab pada masa itu, kaum muda juga mulai bergeliat dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Semisal Madrasah Diniyah atau Sekolah Tawalib. Belakangan, tepatnya pada 1930, At-Tarbiyah menjelma menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat PERTI. PERTI pun pada 1946 pecah menjadi 2, yakni yang sejalan di jalur sosial pendidikan dan di jalur politik, menjadi sebuah partai politik. Pada 1928, pemerintah kolonial Belanda mulai bersikap hegemonis terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Minangkabau. Puncaknya, penjajah itu menerbitkan peraturan guru ordinansi, sehingga mengecap sekolah-sekolah di luar bentukan Belanda sebagai sekolah liar. Kebijakan itu dikecam keras oleh seluruh kalangan ulama, baik itu kaum muda maupun kaum tua. Berdasarkan hasil rapat, maka Syekh Abdul Karim Amrullah mengutus wakil-wakil untuk menemui Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar segera mencabut belaid itu. Maka Syekh Abdul Karim Amrullah mengutus wakil-wakil untuk menemui Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar segera mencabut belaid itu. Di antara delegasi itu adalah Syekh Abdul Majid Abdullah yang tidak lain dari golongan kaum tua. Bukti persatuan kaum muda, kaum tua itu kembali muncul ketika Haji Rasul ditangkap Belanda. Syekh Sulaiman lantas menulis artikel-artikel yang mengkritik keras cara-cara kolonial itu dalam membungkam kaum pergerakan. Seperti ditegaskannya kemudian hari, khilafiyah dan furuk memang berbeda antara kaum tua dan kaum muda, tetapi secara prinsip keduanya seiring sejalan. Pada masa pendudukan Jepang,
berbagai organisasi Islam ditekan penguasa militer asing. Akan tetapi, begitu dai Nippon kian terdesak di kancah Perang Dunia Kedua, tekanan itu mulai berkurang. Kaum ulama mulai didekati dan dilonggarkan untuk berorganisasi. MIT yang dipimpin Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dibolehkan beroperasi. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, Sumatera Barat termasuk yang menyambutnya dengan sangat antusias. Berbagai laskar bermunculan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Syekh Sulaiman bersama-sama dengan banyak tokoh lainnya ikut mendorong bangkitnya perjuangan tersebut. Dalam perspektif kaum ulama Minangkabau, upaya-upaya Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan ialah suatu jihad, sehingga perlu semangat sabilillah. Saat itu, utamanya sejak 1947, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berposisi sebagai Kepala Mahkamah Syariah Provinsi Sumatera Tengah. Pada 1950-an, Republik Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya. Sejak saat itu, kehidupan bernegara mulai berjalan sebagaimana mestinya. Dalam periode ini, terutama sesudah diberlakukannya mosi integral, berdirilah lembaga konstituante yang bertujuan menyusun undang-undang dasar yang lebih permanen. Syekh Sulaiman berperan sebagai seorang anggota konstituante. Di antara para anggota lainnya dalam sidang pertama konstituante, dialah yang berusia paling sepuh. Pada 1956, dia memimpin sidang majelis tersebut yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Di tengah forum resmi itu, gaya busananya tetap konsisten, yakni berbalut sarung dan sorban. Nopri Yasman menjelaskan, pada masa itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli masih berpengaruh besar dalam konteks keagamaan di Nusantara, khususnya Minangkabau. Pada 1959, Presiden Soekarno memutuskan secara sepihak untuk menghapuskan konstituante. Langkah itu ditempuh melalui dekret yang dibacakan dalam pidato tertanggal 5 Juli tahun yang sama. Sejak saat itu, perbedaan perspektif antara Jakarta dan daerah-daerah kian tajam. Jakarta dan daerah-daerah kian tajam. Sebut saja gejolak pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI, yang intinya antara lain mendesak Soekarno agar menolak campur tangan kaum komunis di pemerintahan serta memperhatikan pembangunan di daerah-daerah. Dalam situasi itu, menurut Nopri Yasman, Syekh Sulaiman berupaya menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah. Misalnya, dalam menegaskan bahwa kejadian-kejadian di daerah sekarang ini janganlah dihukum secara yuridis formil saja, tapi harus dilihat sebab-sebabnya. Tampak bahwa dia menyoroti persoalan ketidakadilan serta pemerataan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Tidak hanya aktif di dunia dakwah dan pergerakan, Syekh Sulaiman juga piawai menulis. Di antara karya-karyanya adalah Riyau Sirat fil Isra wal Mi'raj, Samaratul Ihsan fi Wiladah, Sayyidil Insan, Dawawul Qulub fi Kisah Yusuf wa Ya'qub, Risa al-Aqwal al-Wasitah, Zikri wa Rabittah, Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran, Al-Jawahirul Kalamiyah, Sabilus Salamah fi Wad Sayyidil Ummah, Perdamaian Adat dan Syarak, serta Kisah Muhammad Arif. Pada 1 Agustus 1970, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal dunia dalam usia 99 tahun. Puluhan ribu orang mengiringi pemakamannya. Mereka tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga negara-negara jiran. Pada masa kehidupannya dan sesudah wafatnya, sang Syekh mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Umpamanya, pada 1969, dia didaulat sebagai salah seorang perintis kemerdekaan. Kemudian, pada 1975, Gubernur Sumatera Barat waktu itu menggelarinya sebagai ulama pendidik. Terima kasih. Sampai di sini kisah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.